Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Good morning my students. How are you today? I hope you are doing fine. And I hope for those who are not in healthy, you can get better soon and you can do the activities as well as before. Okay, in this meeting, you are going to learn with me in math class, and our lesson today is about main, median, and modus. Of course, we review first what we have learned before, and will add more lesson and material. Okay, before we learn, let's start by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni alma warzuqni fahma. Ya Allah, increase my knowledge and grant me the grace to understand it. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, let me start the explanation. Okay, we have review it first. This is about modus, median, and mean. Yeah, and we have learned about this before. Hope you remember about data and the frequency. Oke, di sini ada data tinggi pohon jagung dalam 1 cm dan frekuensinya, artinya jumlah data tersebut. Contoh 29 cm. Tinggi pohon jagung 29 cm ada 5 pohon. Tinggi pohon 30 cm ada 6 pohon. Begitu ya, dan seterusnya. Dari sini, dari data ini yang sudah berbentuk tabel, kita tahu data terkecil adalah 29. Data terbesar adalah 35, ya kan? Kemudian data dengan frekuensi terkecil. Frekuensi terkecil di sini ada data 29 cm dan 31. Ya, karena ada dua data yang sama. Oke. Kemudian data dengan frekuensi terbesar adalah 35 cm. Ini juga yang disebut dengan modus, ya. Modus adalah data dengan frekuensi yang paling tinggi atau yang paling besar. Oke, ingat-ingat itu baik-baik. Dan kemudian ada mean atau rata-rata. Rata-rata tinggi pohon jagung seluruhnya. Nah, bagaimanakah mencari rata-rata? Nah, untuk mencari rata-rata, kita lihat di sini kita kalikan tinggi pohon jagung dengan frekuensinya. Karena tinggi pohon jagung 29 cm ada 5 pohon, kita kalikan 29 kali 5. Lalu tinggi pohon jagung 30 cm ada 6, maka kita kalikan juga 30 kali 6, 180. Dengan data-data yang lain juga sama, kita kalikan semuanya. Kemudian kita total seluruh hasil pengalian. Sehingga kita mendapatkan jumlah dari data kali frekuensi. Setelah itu, untuk mencari mean atau rata-rata, jumlah ini 1648 ini kita bagi dengan seluruh jumlah frekuensi. Ya, total frekuensi atau total pohon yang ada. Itu ya. Jadi 1648 dibagi 50 sama dengan 30 cm dengan pembulatan. Ya. Semoga kalian bisa memahami dan nanti ketika ada soal kalian bisa mengerjakan dengan cara ini. Selanjutnya median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah setelah data tersebut diurutkan. Oke. Misalnya ada nilai 8, 7, 8, 9, 6, 5, 6, 6, 8, 9. Ini belum urut ya, masih acak. Kemudian kita tahu nilai terendah adalah 5 dan nilai tertinggi adalah 9. Maka kita urutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Yaitu urutannya 5, 6, 6, 6, ya 6-nya ada 3, 7, kemudian 8, 8, 8, kemudian 9 dan 9. Nah, ini setelah diurutkan dari terkecil sampai terbesar dengan jumlahnya masing-masing ya. Untuk menentukan nilai tengah dari data tersebut, berilah tanda titik di bawah nilai. Nah, kalian bisa ambil dari depan, dari belakang, dari depan, belakang, depan, belakang, sampai ke tengah-tengah gitu ya. Sampai kita mendapatkan tengah-tengah yang ada di sini. Kalau di tengah-tengah di sini kita bisa lihat dari sini ada 5 data. Kemudian dari tengah ke samping kanan ada juga ada 5 data ya. Nah, dari situ udah seimbang. Samping kiri 5, samping kanan juga
5. Kemudian tengah-tengahnya kosong dong. Nah, karena data ini jumlahnya ada genap ya, ada 10, maka kita akan mencari nilai tengah dengan cara mengambil dua data di tengah-tengah. Nah, kita ambil 7 dan 8 ini, kemudian kita jumlahkan, nanti dibagi 2. Jadi nilai tengah atau median dari data tersebut terletak di antara 7 dan 8. Berarti mediannya 7 ditambah 8 dulu, baru dibagi 2. Hasilnya 15 bagi 2, yaitu 7,5. So, nilai tengah atau median data di atas adalah 7,5. Bisa dipahami? Ini adalah data dengan jumlah genap. Bagaimana dengan jumlah ganjil? Akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini masih dengan data dengan jumlah yang genap dulu ya. Di sini ada contoh data yang sudah diurutkan dari 50 terkecil sampai 70 terbesar dengan jumlahnya masing-masing. Di sini kita lihat jumlah datanya ada 12. N adalah number of data. Oke. Ada 12. Maka kita ambil tengah-tengahnya. Dua data di tengah-tengah ini ya. Karena sebelah kanan ada 6, maka sebelah kiri juga ada 6. Kita ambil dua-dua yang merah ini, ternyata datanya sama, 60 dan 60. Tetap dengan cara 60 ditambah 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 60. Nah, selanjutnya bagaimana dengan data ganjil? Di sini ada sebuah data ganjil ya, dengan jumlahnya ada 11 data. Nah, dengan data ganjil akan lebih mudah karena kita tinggal menentukan nilai yang ada pas di tengah-tengahnya. Seperti ini, ke sebelah kiri ada 5 data, ke sebelah kanan ada 5 data. Maka yang tengah-tengahnya adalah 65. Jadi maaf, ini medianya adalah 65. Tanpa menggunakan rumus pun kita bisa tahu. Ya, ingat median adalah nilai tengah setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nilai tengah dari jumlah datanya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, kalau di buku kalian nanti akan diajarkan rumus ini jika datanya banyak ya. Kalau yang tadi disampaikan datanya masih belasan. Tapi bagaimana dengan data yang puluhan, 40, 50, bahkan ratusan? Ini ada cara tersendiri juga. Overall masih sama. Oke? Nah, di sini kita ambil contoh data jumlah kelereng. Di sini terlihat jumlah frekuensinya adalah ganjil, yaitu 45. Maka untuk mencari median atau data tengah dari ganjil, seperti tadi, ke samping kiri dan samping kanan harus sama. Nah, caranya adalah data ke setengah dari nilai jumlah data tambah 1. Artinya 45 ditambah 1, ya, total data 45 ditambah 1 sama dengan 46, nanti dikali setengah atau setengahnya dari 46, yaitu data ke-23. Nah, kemudian bagaimana kita mencari data ke-23 dari frekuensi ini? Lihat, frekuensi di sini ada 4. 4 kalau ditambah 3 jadi 7, tambah 4 lagi jadi 11, tambah 5 menjadi 16. 16 ditambah 4, 20. Ya, kita sudah mendapatkan urutan sampai ke 20. Kemudian satu lagi 24. Ya, sedangkan yang kita cari adalah data ke-23. Artinya ada di dalam sini ya. 23. Nah, data ke-23 adalah jumlah kelereng 27. Maka median dari data ini adalah 27. Oke. Ulangi lagi. Untuk data ke-23 kita cari dari urutan frekuensi. Urutan sampai ke 4, sampai ke 7, urutan sampai ke 11, urutan sampai ke 16, urutan sampai ke 20, dan urutan sampai ke 24. Artinya urutan ke-23 ada di data ke-27. Oke, itulah dia mediannya. Semoga kalian bisa memahami. Next, bagaimana dengan data genap? Ya, dengan rumus yang diajarkan tadi, data ke setengah dari N ditambah setengah N plus 1, nanti hasilnya dibagi 2. Yaitu data, karena tadi ada 40 ya, setengah dari 40 ya 20. Kemudian
setengah N tambah 1, yaitu data ke-21. Artinya nanti kita cari data ke-20 dan data ke-21, kita jumlahkan, lalu bagi 2. Yuk kita cari sama-sama data ke-20. Dari urutan ini, kita akan tahu data sampai ke 4, urutan data sampai ke 3, sampai ke, ke-4, ke-7, ke-11, ke-11 kemudian sampai data ke-16, sampai ke data ke-20. Nah, ternyata data ke-20 ada di sini. Artinya, yaitu data 26. Jumlah kelereng 26. Ini ya, data ke-20 adalah nilai 26. Kemudian data ke-21. Tadi sampai sini sudah 20, maka 21 ada di data ke-21, yaitu data 27 kelereng. Artinya kita masukkan angkanya yaitu 27. Kita jumlahkan 26 dengan 27, nanti dibagi 2. Hasilnya 26,5. So, median dari data ini adalah 26,5. Ingat ya, kalau genap ada kemungkinan dia koma-komaan. Jadi dari 40 data, ke sebelah kiri 20, ke sebelah kanan 20. Nah, di tengah-tengahnya itu berapa? Itulah ya, dicari 26,5. Semoga kalian bisa memahami, dan kalian kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Mr. Bidi. Baik, selanjutnya median atau rata-rata. Tadi sudah dibahas di awal tentang rata-rata, bagaimana kita mencari rata-rata. Baik, rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data yang ada. Nah, seperti jadi nilai rata-rata dihitung, rata-rata itu dipengaruhi oleh semua data. Oleh karena itu, rata-rata suatu data dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Rata-rata adalah jumlah nilai dibagi banyak nilai. Jadi semua nilai dijumlahkan dan dibagi yang ada berapa nilainya. Rata-rata disebut juga dengan mean. Bagaimana jika data disajikan dalam bentuk tabel? Nah, seperti tadi yang di awal ada tabel, kita kalikan dulu nilai dengan frekuensinya, ya kan? Kemudian kalau sudah ketemu hasil perkalian nilai dengan frekuensinya di total, dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Nah, begini contohnya ya. Di sini dengan jumlah kelereng yang tadi, kita akan cari rata-ratanya. Nah, di sini kelereng 22 ada 4 anak. Maka kita kalikan 22 kali 4, 23 kali 3, 24 kali 4 gitu ya. Kita kalikan semuanya, kemudian kita total di sini, berketemulah hasil 1248 kelereng. Hasil ini dibagi total frekuensi atau total data. Ya, di sini data kali frekuensi sudah, kemudian nanti dibagi total data. 1248 dibagi 40 sama dengan 31 dengan pembulatan. Begitu ya, dibulatkan ke 31. Oke, nanti akan ada soal juga dalam bentuk diagram. Kalian pastikan bagian ruas bawah dan ruas atasnya, kemudian datanya ada berapa. Nanti dikalikan dulu, ketemu total, baru dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, next. Contohnya seperti ini. Ya, di sini ada diagram dalam bentuk batang. Dan nilai-nilainya di sini ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dengan frekuensinya masing-masing dari 2, 3, 5, 6, 7, sampai 10. Nah, misalnya di sini cara pengerjaannya sesuai dengan yang dikaji di buku ya. Dan nilai 5. Lihat frekuensinya ada 3. Maka 5 kali 3. Nanti ditambah dengan nilai 6 yang mempunyai frekuensi 6, yaitu 6 kali 6. Kemudian nilai 7, ada frekuensi 7, ditambah lagi 7 kali 7. Nilai 8 ada 10 anak atau 10 siswa. Jadi kalikan juga 8 kali 10. Ditambah 9 kali 5, karena nilai 9 ada 5 siswa ya. Kemudian nilai 10 ada 2 anak. Seperti itu. Jadi kita kalikan dulu 5 kali 3, 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 10, 9 kali 5, dan 10 kali 2. Totalnya seperti ini. Kemudian bagian bawah adalah jumlah frekuensinya. Jadi frekuensinya ada 2, 3, 5, 6, 7, sampai 10. Itu ya. Di total ada 33. Maka setelah dijumlahkan semuanya, 245 dibagi 33. Hasilnya 7,4. Jadi nilai rata-ratanya adalah 7,4.
Dari data tersebut kita bisa lihat nilai mana yang di atas rata-rata atau nilai di bawah rata-rata. Artinya, dari nilai rata-rata 7,4, ada nilai 5, 6, dan 7 ini di bawah rata-rata. Sedangkan nilai 8, 9, dan 10 di bawah rata-rata. Nah, kalian coba tahu tidak berapa anak yang mendapatkan nilai dengan di bawah rata-rata? Di bawah rata-rata nilainya 5, 6, dan 7. Nah, kita jumlahkan dari frekuensinya. Ada 3 ditambah 6 ditambah 7. Ada 16 anak ya. 16 anak nilainya di bawah rata-rata. Seperti itu cara melihat data. Baik, itu saja penjelasan untuk kali ini. Untuk selanjutnya silakan kalian berlatih ya. Kalian bisa replay this video. You can replay this video to understand it well. If you don't understand yet, you can send text to my WhatsApp. Okay. Nah, for the assignment-nya adalah ayo berlatih pada halaman 171 pada buku matematika kalian. Tidak semua, nomor 1 sampai nomor 3 saja. Oke. Nomor 1 sampai nomor 3 saja. Nah, kerjakan di buku tulis kalian dengan caranya, kemudian nanti difoto dan dikirim ke WA Mr. Vidi. Oke, tapi kalau kalian mau lebih lancar, kalian bisa mengerjakannya soal-soal yang lain. Ya, ada soal data dengan gambar, dengan grafik, dengan bangun dengan diagram batang, agar kalian lebih lancar dan paham. Oke, itu saja video dari video penjelasannya. Cukup itu yang bisa Mr. Vidi sampaikan untuk materi pembelajaran kali ini. Ke depan kita akan lebih banyak latihan ya, mengerjakan evaluasi pelajaran 5. Oke, kita bisa bahas dahulu, kemudian kita bisa kerjakan sebagian. Semoga kalian bisa memahami dan mendapatkan tambahan ilmu untuk hari ini. Thank you very much for your attention. Tetap jaga kesehatan, keep your health. Di masa pandemi ini tetap harus diingat protokol kesehatan, tetap kita jalankan dimanapun dan kapanpun. Oke, thank you very much. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa tatap muka dan semua bisa hadir. Oke, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.